membahas tentang model intervensi ya. Jadi model intervensi ini ada di buku Way, bab 10, chapter 10, di buku Pryornya chapter 11, dan di Bob and Jenkins itu chapter 13. Nah, untuk di chapter W, yang chapter 10 itu ada dibagi jadi dua. Yang pertama ada model intervensi, yang kedua ada model outlier. Jadi kalau model intervensi, bedanya apa? Jadi kalau model intervensi itu model yang memiliki nilai ekstrim dan sebabnya diketahui. Tapi kalau model outlier itu model yang punya nilai ekstrim tapi sebabnya tidak diketahui. Kemudian ini yang pertama, tujuannya melakukan pemodelan intervensi. Lanjut, peristiwa yang terjadi di luar dugaan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah instansi merupakan bentuk intervensi yang akan menyebabkan pola data berubah pada suatu waktu. Jadi perubahan data yang ekstrim itu dapat dikaji dengan menggunakan analisis intervensi. Model intervensi itu merupakan suatu model analisis data pada time series yang digunakan untuk mengeksplorasi dampak dari kejadian-kejadian eksternal yang di luar dugaan. Jadi terhadap variabel yang menjadi objek pengamatan. Jadi bentuk umum dari model intervensi adalah sebagai berikut. Nah, di mana ini YT adalah deret representasi dari deret output yang stasioner. Kemudian ini ada omega sama delta plus dikali IJT itu variabel intervensi ke J plus NT. NT itu adalah model noise yang mengikuti ARIMA PDG. Contoh kasus yang dimodelkan dengan intervensi itu ada polusi udara, kasus ekonomi, embargo minyak, naikkan tarif listrik, kebijakan pemerintah, dan masih banyak lagi. Jadi secara umum terdapat dua macam model intervensi, yaitu yang pertama model fungsi step dan model fungsi pulse. Apa bedanya dari kedua model? Jadi untuk yang pertama, untuk fungsi step, itu merupakan suatu bentuk intervensi yang terjadinya sejak waktu T dan seterusnya dalam waktu jangka yang panjang. Kemudian misalnya kebijakan kenaikan harga BBM, kenaikan gaji, kenaikan kurs dolar, maupun lapindo, kenaikan tarif listrik. Nah, contoh-contoh itu merupakan suatu kebijakan yang mempengaruhi dalam waktu yang panjang gitu. Karena ciri-ciri fungsi step itu efeknya itu dalam jangka yang panjang. Misalnya untuk kenaikan tarif listrik, penetapan kenaikan tarif dasar listrik terhadap pemakaian listrik rumah tangga. Pemakaian listrik di rumah tangga akan menurun dan terus ada di bawah pemakaian listrik sebelum terjadi kenaikan tarif dasar listrik. Nah, misalnya seperti itu. Bentuk intervensi step function atau fungsi step dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di mana T besar adalah waktu terjadinya intervensi. Kemudian untuk fungsi pulse itu merupakan suatu bentuk intervensi yang terjadinya hanya dalam suatu waktu tertentu atau hanya bersifat sementara. Misalnya kasus pengeboman gedung, gempa bumi, gunung meletus, seperti itu. Terus untuk fungsi intervensi pulse function dapat dituliskan sebagai berikut. Bedanya kalau sama step itu kalau step jangka waktu yang panjang dan kalau pulse itu hanya bersifat sementara atau hanya dalam satu waktu tertentu. Kemudian hubungan
Kalau fungsi step simbolnya ST ya. Kalau fungsi plus itu pakai PT. Kemudian hubungan ST dan PT itu PT sama dengan ST dikurangi ST min 1. Jadi sama dengan 1 min B kali ST. Sehingga ST sama dengan PT per 1 min B. Nah, ini hubungan ini bisa dipakai untuk menentukan order. Gitu. Nah, ini bedanya. Jadi kalau untuk fungsi step itu bersifat jangka panjang. Kalau untuk fungsi pulse itu hanya terjadi dalam suatu waktu tertentu. Nah, lanjut. Ini merupakan contoh dari plot intervensinya ya. Jadi kalau ST itu semua sama dimulai dari T karena tidak ada delay atau B-nya itu nggak ada. Kalau PT langsung tapi cuma satu aja dalam waktu T aja. Kemudian kalau omega B ST itu seperti ini. Nah, ini ada di buku W bab 10. Kemudian kalau yang ini yang bawah itu omega B per 1 min delta BST itu dia naik secara eksponensial. Kalau yang PT dia turun secara eksponensial. Nah, ini juga ada contoh plot sama seperti yang sebelumnya tadi yang dari buku W. Kalau ini dari buku Box and Jenkins. Jadi dia plotnya itu bukan pakai garis ya, dia pakai titik-titik. Tapi konsepnya sama. Ini juga ada dari Greyer, juga sama. Dia pakai titik juga, sama kayak Box and Jenkins. Tapi kalau aku lebih enak memahami yang garis gini daripada titik. Soalnya kalau titik itu kadang nggak begitu jelas bedanya gitu. Ini cuma referensi aja buat teman-teman. Nah, contoh ya. Maaf ya teman-teman, ini aku tulis tangan soalnya biar gampang aja. Contoh soal exercise chapter 10 di W halaman 235. Yang 10.1, yang nomor 1, dia itu ada W omega 0 PT. Berarti sesuai sebelumnya tadi, karena B-nya nggak ada ya, berarti delay-nya nggak ada, berarti pakai ini. Hanya ada satu garis pada T. Nah, kayak gini. Kemudian sebenarnya materi ini tuh lebih mudah dipahami kalau membahas tentang bab fungsi transfer dulu, karena penentuan ordernya itu sama seperti fungsi transfer. Tapi berhubung ini Bu Heni ngasihnya ini intervensi dulu, jadi nanti habis ini aku ajari yang cara nentuin ordernya. Jadi kalau misalnya nomor 2, ini ada omega 0 per 1 min delta B. Nah, di sini ada delta ya. Delta itu sama dengan R. B-nya itu nanti yang di atas ini yang omega yang gandeng sama omega itu B atau delay. Nah, kalau ini berarti cari yang sama seperti ini. Omega B per 1 min delta B dikali tadi PT ya. Berarti sama kayak yang ini ya. Dia turun secara eksponensial. Nah, berarti grafiknya nanti turun secara eksponensial pada waktu T. Karena B-nya 0 atau delay-nya tuh 0, nggak ada delay. Kemudian nomor 3, ini ada omega 0 per 1 min B kali PT. Nah, 1 min B ini berdasarkan hubungan ST dan PT tadi sebelumnya itu, dia sama dengan ST sama dengan PT per 1 min B. Jadi ini diganti ST.
Kemudian dari omega 0 ST ini plotnya pada waktu ke T dia sejajar semua, sama-sama. Gitu. Atau bisa juga kalau dari Box and Jenkins itu dia nggak usah diganti, ini nggak usah diganti ST, jadi tetap tapi dia ada plotnya sendiri. Udah ada plotnya sendiri dari tabelnya yang Box and Jenkins itu. Dan lanjut nomor 4, lah ini ada omega 0 per 1 min delta B plus omega 1 per 1 min B kali PT. PT-nya dikalikan rows pertama dan kedua, kemudian ini tetap, yang rows kedua ini diganti dengan ST. Jadi hasilnya omega 1 kali ST. Nah, untuk yang pertama ini, B-nya 0 karena di pembilangnya itu yang gandeng dengan omega itu nggak ada B-nya kan. Terus yang bawah ada B di delta, berarti R-nya 1. Kalau yang ruas kedua ini, B-nya 0, R-nya 0. Soalnya dia nggak ada per 1 min deltanya. Jadi R-nya 0. Nah, kalau B0 R1 sama dengan ini, ditambah, kalau di ST B0 R sama dengan 0, sama dengan ini. Nah, kalau ditambah jadinya yang ini, itu yang merah ini, ditaruh di bawah, kemudian ditambah yang dia turun secara eksponensial, ditaruh di atas. Jadi hasilnya grafiknya seperti ini. Kemudian kalau W0 plus W1B per 1 min delta B kali WT, ini juga sama. Kalau W0 PT cuma satu aja. Kemudian yang kedua ini, yang rows kedua ini karena W1B berarti ada delay ya. Delaynya 1 atau B-nya 1. Berarti dia bawahnya ini T plus 1. Dan turun secara eksponensial. Kemudian kalau dijumlahkan berarti ini yang T, yang merah ini yang pertama, yang W0, yang omega 0. Kemudian yang kedua ini T plus 1 ini yang omega 1. Terus lanjut yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada 3. Dibagi jadi 3, jadi sama seperti yang sebelumnya, dikalikan ke tiap masing-masing PT-nya, kemudian ini PT per 1 min B diganti dengan ST. Kemudian kalau yang A, yang pertama itu B0 R0 pada PT. Kemudian yang kedua itu B0 R-nya 1 ya. Kayak gini grafiknya. Kemudian yang ketiga B-nya 0, R0 pada ST. Nah, ini ketiganya dijumlahkan. Yang sejajar semua, yang sama semua kayak yang C ini ditaruh di bawah aja biar gampang gambarnya. Kemudian yang B ini turun secara eksponensial, yang kemudian ditambah dengan pada waktu ke T dia ada W0, omega 0 gitu. Lanjut untuk nomor 7 ini jadi yang diganti ST cuma yang bagian belakang aja ini. Jadinya omega 0 per 1 min delta B dikali ST. Nah, ini jadinya naik secara eksponensial. Nah, contoh-contoh tadi itu sebenarnya kalau ditambah keterangan dengan omeganya itu selalu lebih dari 0. Nah, kalau misal ada soal seperti ini, kemudian ada keterangan kalau omega 0-nya itu lebih dari 0, omega 1-nya kurang dari 0, dan omega 2-nya lebih dari 0, maka kalau lebih dari 0, sama seperti yang tadi ya, omega 0 kali PT itu kayak gini. Nah, kalau yang kurang dari 0, omega 1 kurang dari 0 ini, sebenarnya sama dia turun secara eksponensial, tapi karena kurang dari 0, berarti dia berada di bawah sumbu X. Gitu. Terus yang ketiga ini juga sama. Ini B-nya 1,
pada ST, berarti dia sama semua. Terus kalau digabung jadinya gini, pada waktu ke T, ini ada omega 0. Nah, kemudian pada waktu ke T plus 1 ini ada omega 2 dikurangi dengan omega 1, karena omega 1-nya kan negatif. Omega 2 dikurangi omega 1, jadinya seperti ini. Omega 2, ini dikurangi dengan yang banyak, jadinya kan kecil, kemudian dikurangi semakin dikit, jadinya hasilnya kan semakin tinggi, gitu. Jadinya dia naik grafiknya. Kemudian lanjut, jika waktu terjadi intervensi itu dia tidak sama. Nah, ini misal T1 tidak sama dengan T2. T1-nya 20, ini T2-nya 50. Berarti pada waktu T1 yang ini, yang pertama, itu dia turun secara eksponensial pada T20. Kemudian pada waktu T50, berarti karena ini B sama dengan 1, dan S, pada waktu ST, berarti dia sejajar pada waktu T50. Kemudian ini kalau T1-nya itu 20, T2-nya 22. Berarti langsung ditumpuknya waktu ke T22 aja. Yang linear ini, yang merah ini ditumpuk ke waktu T22, karena T2-nya kalau yang ini dimisalkan pada saat ke 22 gitu. Yang T20 tetap turun secara eksponensial ditambah dengan linear. Nah, selanjutnya untuk tahap pembentukan model intervensi itu identifikasi model intervensi, yaitu BRS. Jadi, metode konfirmatori di mana model BRS ditetapkan berdasarkan ilmu yang terkait deskriptif data melalui plot dan series pada setiap waktu di mana terjadi intervensi tersebut. Nah, jadi ini cara penentuan BRS-nya. Jadi yang B itu, maksudnya B yang tadi itu adalah delay dari ordo. R itu adalah jenis naik atau turun, dan S adalah permainan gelombang. Jadi untuk R sama dengan 0 itu biasanya fluktuatif, bisa juga cenderung konstan, atau bisa juga dia stabil, selalu di atas, tapi kadang juga turun eksponensial gitu. Kalau R sama dengan 1, dia selalu turun eksponensial, tapi selalu di atas sumbu X. R2, dia itu sinus teredam. Sinus teredam itu adalah naik turun secara eksponensial di atas dan di bawah sumbu X gitu. Dan untuk yang S, permainan gelombang, itu S sama dengan 0, itu maksudnya itu naik 1 kali, turun 1 kali, kemudian turun. Yang S sama dengan 1, dia naik 2 kali, ini grafiknya ya, naik 2 kali, kemudian turun 1 kali, kemudian turun terus gitu. Terus yang S sama dengan 2, naiknya 3 kali, turun 1 kali, kemudian turun terus gitu. Sebenarnya ini ada juga R sama dengan 3, S sama dengan 3 gitu. Cuma biasanya secara umum itu R dan S-nya itu cuma sampai 2 ordernya. Nah, ini aku ngambil dari tabelnya di bab fungsi transfer. Sama caranya menentukan ini grafiknya. Jadi kalau ini R sama dengan 0 ya. Untuk R sama dengan 0 itu dia kadang sejajar, stabil, terus juga kadang dia naik turun gitu. Kayak yang tadi ini kan. R0 fluktuatif cenderung konstan, juga bisa. Kalau kayak gitu dia kadang di atas, kadang naik, kadang turun, tapi dia selalu di atas. Nah, ini. Terus kalau R sama dengan 1, dia itu selalu turun eksponensial. Nah, ini turun eksponensial. Tergantung, ini yang membedakan adalah S-nya. BRS yang terakhir ini adalah order S. Ini kalau S-nya 0. Yang kedua ini kalau S-nya 1. Nah, kalau S-nya 1, yang tadi, dia naik 2 kali, turun 1 kali, kemudian turun terus. Nah, dia naik 2 kali, kemudian turun, terus turun terus. Lebih kelihatan
Kalau S-nya itu di R-nya sama dengan 2 lah ini. Di R sama dengan 2, ini waktu S-nya sama dengan 0, itu naiknya 1 kali, kemudian turun 1 kali, kemudian turun terus gitu. Kalau S-nya sama dengan 1, naiknya 2 kali, kemudian turun 1 kali, kemudian turun terus secara eksponensial. Kalau S-nya sama dengan 2, naiknya ini 3 kali, kemudian turun 1 kali, kemudian turun terus gitu. Nah, ini untuk estimasi parameter dari model intervensi itu biasanya pakai MLE gitu. Jadi sama seperti cara-cara dari pemodelan ARIMA. Kemudian tahapan selanjutnya itu diagnostik sisaan. Sama juga seperti ARIMA biasanya ya kita harus cek asumsi normalitas dan white noise-nya gitu. Nah, ini biar lebih paham ada flowchart. Kalau awalnya jadi ketika ada data intervensi itu sebelum intervensi, jadi T besar min 1, T kan waktu terjadinya intervensi ya. Sebelum waktu terjadinya intervensi itu data itu dimodelkan dengan ARIMA. Jadi di-cut dari data yang pertama sampai data sebelum terjadinya intervensi itu dimodelkan pakai ARIMA seperti biasa. Ini hitung diplot dulu, kemudian hitung ACF PACF, kemudian dicek apakah dia udah stasioner terhadap ragam belum. Kalau belum, dilakukan transformasi box jog. Kalau udah, berarti dia cek stasioneritas terhadap rata-rata. Kalau misal masih belum stasioneritas terhadap rata-rata, berarti dilakukan pembedaan atau differencing. Kemudian diperoleh model tentatifnya, kemudian bisa melakukan pendugaan parameter. Nah, ini terus kemudian dari pendugaan parameter itu dicek apakah dia sudah memenuhi asumsi white noise, dicek juga apakah dia sudah memenuhi asumsi normalitas. Kalau udah semuanya, dilihat AIC-nya, dipilih yang paling kecil, kemudian yang dipakai itu adalah model AIC yang paling kecil. Nah, setelah data yang sebelum intervensi itu dimodelkan ARIMA, kemudian kita melakukan pemodelan intervensinya. Jadi, model intervensinya itu ini. Kita dari model ARIMA yang sebelumnya tadi didapat ya, itu dilakukan peramalan sampai semua data habis, sampai periode data semuanya. Nah, itu nanti hasil peramalan dengan data yang dari intervensi sampai habis itu dicari selisihnya atau residual atau errornya. Nah, nanti errornya itu yang dimodelkan secara intervensi gitu. Nah, ini. Jadi pertama melakukan data, kemudian membuat plot time series, melihat pola respon intervensi, kemudian kita membentuk model ARIMA dari data sebelum intervensi. Caranya sama seperti ARIMA. Dicek, ini pakai box. Dicek transformasinya ragam, kemudian stasionaritas pakai ADF itu, atau terus ini. Kemudian udah yang paling singkat ini mengevaluasi model peramalan yang didapatkan dengan menghitung AIC. Dilakukan pemilihan model terbaik berdasarkan AIC yang paling kecil. Kemudian nomor 10, melakukan peramalan data sebelum terjadinya intervensi sampai dengan data setelah intervensi terpenuhi berdasarkan model yang dihasilkan dari metode ARIMA yang tadi dibentuk itu. Kemudian menghitung residual respon antara data, yaitu selisih data setelah intervensi dengan hasil peramalan dari data sebelum intervensi.
dan mengidentifikasi pola respon intervensi dan membentuk model intervensi melalui plot dari residualnya itu tadi. Plot residual ARIMA digunakan dalam menentukan orde BSR. Kemudian melakukan estimasi model intervensi dengan OLS atau MLA, pengujian signifikansi parameter model intervensi, dan memilih model yang menghasilkan semua parameter yang signifikan, kemudian cek asumsi white noise dan normalitasnya, terus memilih AIC yang paling kecil, kemudian melakukan peramalan dengan menggunakan model intervensi terbaik yang sudah terbentuk gitu. Jadi awalnya kita pakai ARIMA, kemudian ARIMA itu yang digunakan untuk membentuk model intervensi, intinya gitu. Sudah selesai, terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Sebenarnya ini bisa lebih paham kalau sudah membahas tentang fungsi transfer gitu, tapi dari Bu Yani disuruhnya minggu ini intervensi, jadi kita intervensi dulu. Ada yang tanyakan nggak teman-teman? Kah atau gimana? Atau mungkin lanjut ke prakteknya dulu aja, Mbak. Oh ya, lanjut aja ya ke... Oke, aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan? Udah. Oke, di sini aku pakai suatu analisis intervensi dari project dari SS dulu. Nah, di sini aku pakai data, salah. Kami pakai data tentang nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada periode 7 Juni 2017 hingga 2020. Nah, seperti yang udah dikatakan sama Mbak Nisa tadi, kalau misalkan kapan sih kita menggunakan model intervensi? Nah, model intervensi itu digunakan saat ada kejadian luar biasa atau suatu kebijakan. Jadi itu ada efeknya gitu. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari plotnya, seperti biasa kita pertama mengidentifikasinya dengan plot dulu. Ini dilihat dari plotnya. Di awal tahun 2020 itu terjadi peningkatan nilai tukar rupiah yang melonjak tajam. Nah, ini sekitar bulan Maret. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan Maret 2020 itu adalah awal masuknya COVID-19 di Indonesia. Nah, adanya pemberlakuan PSBB dan segala macam. Nah, ini membuat nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu meningkat. Nah, sehingga kita bisa indikasikan nih, oh ternyata ini tuh bisa pakai intervensi, kemungkinan bisa pakai intervensi. Oke. Yang pertama adalah membentuk model ARIMA dari data sebelum intervensi menggunakan metode Box-Jenkins. Jadi kita potong dulu nih, dari tahun 2017, Juni 2017 hingga Maret 2020, awal Maret 2020 itu kita potong dulu nih. Kita modelkan dengan ARIMA. Seperti biasa, kalau memodelkan ARIMA, yang pertama adalah memeriksa stasionaritas terhadap rata-rata. Dengan apa? Dengan uji augmented diffuser test. Stasionaritas terhadap rata-rata, kemudian stasionaritas terhadap ragam. Nah, untuk stasionaritas terhadap ragam itu bisa menggunakan Boxcock, transformasi Boxcock. Nah, untuk stasionaritas terhadap rata-rata itu menggunakan ADF ini. Nah, di sini apabila ADF test itu nilai p-value dari ADF test itu dia lebih dari 0, lebih dari 0,05 sehingga dia dinyatakan kalau belum stasioner atau terima H0. Nah, di sini didapatkan bahwa p-value itu 0,912 sehingga
data tersebut itu belum stasioner terhadap rata-rata. Nah, sehingga perlu dilakukan differencing. Nah, ini uji ADF data sebelum intervensi tanggal 7 Juni sampai 26 Februari ternyata. 26 Februari, jadi ini sebelum adanya pemberlakuan PSBB dan segala macam intervensi lah. Pengaruh intervensi. Dan setelah differencing didapatkan p-value itu 0,01. Itu mengindikasikan bahwa ternyata data tersebut sudah stasioner atau tidak memiliki unit root. Nah, seharusnya di sini harus ada transformasi boxcock, cuman di sini nggak ditampilkan. Transformasi boxcock itu untuk memeriksa apakah dia itu stasioner terhadap ragam atau enggak. Apabila lambdanya itu sama dengan 1, maka dapat dikatakan bahwa dia sudah stasioner terhadap ragam. Seperti itu. Nah, setelah itu kalau sudah stasioner terhadap rata-rata, terhadap ragam, kita lanjutkan dengan plot ACF PACF. Kita seperti memodelkan ARIMA biasanya. Dapatkan ACF dari differencing data bersih itu sebelum intervensi, dapatkan seperti ini dan PACF-nya seperti ini. Nah, dari plot ACF itu yang keluar adalah lag 1, lag 2, dan lag 5, terus lag 18 di sini. Kalau yang PACF itu yang keluar itu lag 1, lag 5, lag 18. Nah, sehingga model yang terbentuk itu ARIMA restricted. Ingat ARIMA restricted di RDW. Nah, dari identifikasi ACF itu didapatkan 87 model tentatif. 87 model tentatif itu akan diuji masing-masing, diseleksi berdasarkan signifikansi, berdasarkan uji white noise, diagnostik model, dan AIC, pemilihan model terbaik, seperti itu. Nah, didapatkan model terbaik ARIMA sebelum intervensi itu adalah ARIMA 1118 dengan penduga parameter seperti ini. AR1-nya atau P-nya itu tetanya P 0,22, terus teta 5-nya itu min 0,2 dan teta 18-nya itu min 0,206, dan di sini dia signifikan. Model terbaik ARIMA ini tuh model terbaik yang sudah memenuhi white noise, diagnostic model, terus autokorelasi dengan non autokorelasi dengan L-Jumbock test, kemudian AIC terkecil seperti itu, dan signifikansi yang semua parameternya signifikan. Nah, setelah didapatkan model terbaik ARIMA, ini diagnosis model nih, didapatkan bahwa yang ARIMA 1118 itu didapatkan p-value-nya 0,7678 dengan L-Jumbock test, sehingga dapat dikatakan bahwa sisaannya itu tidak terdapat autokorelasi, sehingga dikatakan white noise. Setelah didapatkan model terbaik dan udah white noise juga, sudah dilakukan normalitas. Nah, setelah itu dilakukan dengan forecast atau peramalan. Sepanjang apa peramalannya? Sepanjang data itu. Berarti ini sampai mana tadi awalnya? Sampai Juni, sampai 3 Juni ya. 3 Juni 2020. Ini yang ditampilkan di output cuma sampai ini tok. Sebenarnya sampai 3 Juni 2020. Nah, kemudian didapatkan gambar seperti ini. Ini yang tanda biru itu merupakan hasil ramalannya, sedangkan yang abu-abu itu merupakan rentangnya atau selang kepercayaannya lah, bukan, atau ya rentang. Nah, setelah itu dapatkan hasil ramalan, otomatis kan kita udah punya nih data yang aslinya. Nah, dari data asli dan data ramalan itu dikurangi, dicari selisihnya, didapatkan ini. Ini yang ditampilkan hanya head-nya aja. Jadi ini merupakan residualnya atau selisih antara data asli dengan hasil peramalan. Setelah itu diidentifikasi order BRS-nya dengan
analisis intervensi. Didapatkan order BLS-nya seperti ini, seperti yang udah dijelaskan sama Mbak Nisa. Kalau dia turun eksponensial, maka R-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nih B sama S-nya itu berapa. Nah, di sini kan kayak kalau B kan delay-nya 2, delay-nya berapa itu B. Kalau S itu dia pola gelombangnya itu seperti apa. Nah, kalau menurutku di sini itu masih kayak ambigu gitu loh. Ini kan sisinya dikit toh. Dia itu termasuk delay apa naik, itu kita masih belum tahu. Nah, makanya di sini aku pakai model tentatif dengan B-nya itu 1, 2, 3, S-nya itu dari 0, 1, 2, 3, terus R-nya itu pasti 1. Kenapa kok pasti 1? Karena dia turun eksponensial. Nah, kalau misalkan dilihat dari gambarnya ini, terus dihubungkan dengan yang gambar yang dari Mbak Nisa tadi yang pakai titik dan pakai garis, pakai yang ini juga, itu mirip dengan order B-nya itu 2, S-nya 2, R-nya 1. Nah, ternyata setelah aku dari model tentatif ini, aku cari model yang terbaik dengan melihat nilai AIJ, dapatkan memang model yang terbaik itu adalah 221. 2 itu B, S itu 2, B itu 2, S 2, kemudian R-nya 1. Nah, setelah itu didapatkan ini hasil penduganya dengan signifikansinya. Dan ternyata dia itu signifikan semua. Nah, setelah dapat omega 0, 728 itu dari ini. Terus omega 1, 1153 itu dari mana? Dari ini. Terus omega 2 itu dari ini. Pi itu dari 0,3 dari ini. 0,7 pi-nya itu dari ini, 0,7-nya itu dari ini. Nah, setelah dapatkan omega, terus pi, theta, dan delta, dibentuklah modelnya. Nah, seharusnya modelnya seperti ini nih, yang ini modelnya. Cuman dijabarkan kan, harusnya dijabarkan, didapatkanlah seperti ini. Nah, ini model yang udah jadi, yang udah bersih lah istilahnya. Setelah melakukan aljabar, kaidah aljabar. Nah, setelah itu dimasukkan kan ininya masing-masing penduga parameternya dimasukkan ke sini. Dan PT, nanti dia pakai fungsi push. Fungsi push itu artinya dia pengaruhnya jangka pendek atau pengaruhnya bisa mungkin ada pengaruh, cuman setelah itu bakal kembali ke normal gitu. Sehingga dia pakai fungsi push. Oke, kemudian dilakukan pemeriksaan asumsi residual. Di sini yang ditampilkan Jumbock test itu untuk memeriksa apakah dia itu ada autokorelasi, dan di sini dia p-value-nya itu lebih dari 0,05 sehingga dia tidak ada autokorelasi. Kemudian juga dilakukan uji normalitas. Apabila dia lebih dari 0,05 maka dia dikatakan bahwa residualnya udah normal. Terus bagaimana kalau tidak normal? Itu ada penanganannya lagi, mungkin pakai pencilan atau mungkin pakai yang lain, ada lagi kalau misalkan dia nggak normal. Nah, udah semuanya white noise segala macam, dilakukan peramalan dari model intervensi yang udah terbentuk, model intervensi terbaik yang sudah terbentuk. Nah, inilah plotnya. Di intervensi sampai sini, intervensi sampai sini. Nah, kemudian yang biru-birunya apa? Biru-birunya hasil ramalannya. Nah, interpretasinya apa? Dari hasil analisis didapatkan bahwa untuk 8 minggu ke depan, ini aku datanya mingguan, dapat dilihat bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar akan terus mengalami penurunan pada tanggal 10 Juni 2020. Nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar 14.153. Nilai ini menurun dari seminggu sebelumnya, yaitu tanggal 3 Juni, yang bernilai 14.293. Gitu kan seterusnya. Itu secara aplikasinya seperti itu. Nanti juga akan aku kirim tentang codingan dan segala macam untuk tugasnya. Mungkin sampai itu ada yang mau tanyakan nggak, Rek? Ada yang mau tanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Untuk yang intervensi ini tuh lebih mudah kalau misalkan teman-teman tuh langsung coba sendiri gitu loh. Kalau nyoba sendiri itu pasti akan muncul pertanyaan banyak gitu loh. Dan disitulah teman-teman akan belajar. Kalau misalkan diterangkan gini tuh pasti kayak oh ya bisa, oh ya gitu. Dan nanti akan juga ada tugas untuk teman-teman mencoba sesuai dengan apa yang aku terangkan tadi. Udah ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Kak, izin bertanya, Kak. Aku masih bisa dijelaskan ulang nggak cara nentuin BSR tapi dari Gimana, Han? masih bingung yang nentuin BSR tapi dari plot itu loh, Kak. Oh, nggak ngerti yang dari plot. BSR. Oke, aku coba share screen lagi. Nah, ini ta. Ini ya. Oke, kita lihat nih. Iya, Dia Kak. itu mulai naik itu kan mulai sini nih, thread. Ini tuh menunjukkan kalau dia itu udah ada efek intervensinya. Tapi yang awal-awal ini tuh apakah dia itu termasuk intervensi atau bukan, kita nggak tahu sebenarnya kalau di aplikasinya, ya kan? Apakah dia itu efek dari sebelumnya ini yang belum intervensi atau memang dia itu memang gara-gara kebijakan. Nah, kalau misalkan dilihat dari ini terus ada dia menurun eksponensial, dia itu pasti R sama dengan 1. Sudah terlihat di sini R sama dengan 1. Makanya aku di sini naruh R sama dengan 1 semua untuk model alternatifnya. Sebenarnya kalau gambarnya itu bagus, maksudnya bagus itu kayak yang dicontoh buku W atau buku Cryer itu mungkin nggak usah pakai model tentatif. Cuma berhubung ini kan udah aplikasi yang benar-benar data real, ternyata seperti ini hasilnya. Dan kita nggak tahu apakah dia itu yang ini itu awal efek dari yang sebelumnya atau memang dia efek intervensi. Nah, sehingga di sini aku lihat di sini delaynya bisa 2, bisa 3, bisa cuma 1 yang tinggi toh ini. Nah, makanya aku pakai B-nya itu 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk S-nya itu kan sifat gelombangnya ya. Pola gelombangnya. Tadi kalau pola gelombangnya itu gimana tadi yo? Naik turun naik itu kan berarti 2. Naik 2, turun 1, terus turun. Naik 2, turun 1, terus turun. Itu berarti dia 2. Nah, di sini ternyata kelihatan loh setelah kita ketemu model terbaiknya itu memang S-nya itu dia naik 2. Dia naik 2, terus delay, terus turun. Nah, itu mengindikasikan kalau S-nya itu 2. Terus ada apalagi kalau S-nya 1, S-nya 0 tadi apa, aku lupa. Nah, kayak gitu. Nah, pas aku analisis ini, itu tuh memang mengalami kendala di penentuan model tentatif ini, penentuan BSR ini. Sehingga kita model tentatifnya kita coba-coba gitu loh, 121, 131, 221. Kemudian dicari AIC-nya. Nah, ternyata model terbaiknya, AIC terkecilnya itu diperoleh oleh BSR 221. Gitu. Emang yang paling mudah itu melihat R-nya sih. Kalau dia turun eksponensial, dia berarti R-nya 1. Kalau dia gimana, berarti dia gimana. Itu cara melihat R-nya itu dari respon, kan? R itu responnya. Nah, gitu. Menjawabkah? Kalau maksudnya kan kalau misalnya dari plot kan kita jelas tuh yang misalnya kita bikin tes. Nggak kedengeran. Kalau misalnya kan kalau di plotnya itu kan jelas nih Kak, misalnya T set gitu 1, terus nanti kita gambar kan. Tapi kalau data real kan cara tahu T-nya sebelah mana itu loh Kak. Nah, iya itu makanya kita kan Oh. kayak yang tadi itu kan yang nilai tukar rupiah itu kan ya data real juga kan, kita nggak tahu T-nya yang benar-benar T yang awal interface itu di mana, makanya aku menduga-duga sekiranya tuh yang mana sih T-nya, makanya B-nya tadi itu kan beda-beda 1, 2, 3 atau aku, terus S-nya pun juga beda-beda.
yang terlihat jelas dari gambar itu adalah R. Sehingga aku bentuk model alternatif. Nah, kalau misalkan datanya memang benar-benar baik, datanya itu perfect, itu kan pasti gambarnya ya kita gampang lah untuk mengidentifikasi, nggak perlu model alternatif, cuma bisa mengidentifikasi satu model aja udah jadi. Nah, berhubung itu data real, data yang kita nggak bisa kontrol gitu loh, sehingga kita mengakalinya itu dengan model tentatif, memilih model terbaik dari model tentatif. Seperti itu. Siap, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, ada lagi kira yang mau ditanyakan? Ini udah jam 16.42 ya.